Kuduslah Engkau ya Allah. Ditinggikanlah nama-Mu di atas langit ya Tuhan. Segala alam memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ya Makaboshina Takaraboshina Mama Kina Mase, alamku tunduk kepadamu ya Tuhan. Ya Namase, Engkau yang kami sembah Yesus. Nama yang besar, nama yang ajaib. Biarlah Kau sendiri yang melawat umat-Mu malam ini Tuhan. Kau sendiri yang melawat umat-Mu malam ini ya Tuhan. Roh Kudus, orang asing, mereka yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Mereka yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Orang asing, Jama yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan malam ini dalam nama Yesus. Oh, touch Lord.
thank you for your grace. We thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, God. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Engkau tetap Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kami siap mendengar firman-Mu, berfirman-lah ya Tuhan. Kami tawan pikiran dan perasaan kami kepada pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Kami buka hati, kami buka telinga kami, berbicaralah ya Tuhan. Pertajam telinga kami Roh Kudus dan urapi setiap kami. Baik hamba-Mu semua kami yang mendengarkan. Biar setiap benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur. Dan benih itu tumbuh dan oleh mendengar firman-Mu iman kami tumbuh Tuhan. Dan di atas iman itu kami hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sebelum duduk. Shalom, happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Luar biasa liburan Thanksgiving-nya. Puji Tuhan, welcome back yang dari jalan-jalan. Hari ini kita masih dalam tema kita bulan ini. Bulan ini temanya apa saudara? Give thanks. Katakan give thanks. Ya, kita mau belajar dari dua tokoh kakak beradik. Di mana mungkin kita selama ini punya bayangan yang indah tentang Rahel. Ya, dan mungkin kita lihat, oh Lea kurang beruntung. Tapi malam hari ini kita mau lihat, kita belajar sama-sama tentang mereka. Saudara, kita tahu bahwa Yakub itu punya dua istri, betul? Kakak adik. Yang pertama namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Saudara, dikatakan Yakub itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Waktu dia lari, dia begitu sampai di Mesopotamia, dia melihat seorang gadis yang begitu cantik, menggembalakan domba. Dia udah jatuh cinta dan ternyata itu sepupunya, namanya Rahel. Lalu waktu bicara sama Laban, pamannya tanya gini, apa upahmu? Wah, kesempatan ini. Dia gak punya apa-apa kan? Lalu dia bilang, aku minta Rahel deh. Bekerja 7 tahun tanpa upah. Tadi saya tanya kira-kira rata-rata average buat orang Amerika ini penghasilan annual income mereka berapa? Mungkin 50-60 ribu mungkin ya. Jadi kalau 7 tahun kerja itu berapa? 420 ribu US. Ada di sini yang dilamar suaminya, maharnya berapa? 420 ribu US. Wah, udah bisa dapat 10 istri gue. Mahal ya. Coba kita kebanyakan di Indonesia dengan ini, telah menikah. Abdul Qasim dengan Zubaidah, dengan mas kawin seperangkat sholat. Betul gak? Iya kan? Saya seperangkat benar. Ini saudara buat mendapatkan Rahel. Cinta udah begitu mentok banget, dia udah cinta banget. 7 tahun kerja, benar? Tanpa upah. Yang ada gimana saudara setelah 7 tahun kerja, berat gak sih buat Yakub? Pasti berat dong. Tiap hari ketemu wanita idaman, sama-sama di ladang. Tapi belum bisa menikahi, belum lengkap 7 tahun kerja. Betul? Nah, masa yang ditunggu-tunggu datang. Setelah 7 tahun lewat, boleh mereka mau dinikahkan. Sudah senang, wah malam ini, malam pertama sama wanita yang sangat dicintai. Tapi kenyataannya apa? Benar malam pertama. Begitu bangun besok paginya mulai terang kaget. Wah, bukan Lea yang cantik. Bukan Rahel yang cantik, yang wanita idaman. Tapi dikatakan Lea yang tidak berseri matanya. Lea yang mungkin Yakub tuh gak pandang sebelah mata, betul? Akhirnya ngomong, dia marah, dia samperin kan mertuanya. Mertuanya bilang gini, ya di dalam adat kami gak bisa lah adiknya kawin duluan. Harus kakaknya dulu. Makanya aku beri kakakmu, kakaknya Lea, kakaknya Rahel.
Kalau engkau mau dapat Rahel, lengkapi dulu 7 hari masa perkawinan. Pestanya biasanya 7 hari. Setelah itu kau boleh menikahi Rahel. Tapi kerja lagi 7 tahun. 420.000 US dollar kali 2. Tambah 7 tahun lagi kerja buat dapetin istri, saudara. Begitu cintanya sama Rahel. Iya kan? Dikatakan firman Tuhan bilang begini. Rahel itu elok tingkah lakunya dan cantik, elok parasnya. Di dalam bahasa Inggris bilang begini, dia itu apa? Beautiful, formnya dan appearance-nya, face-nya. Jadi cantik. Saudara, akhirnya benar 7 hari kemudian menikah dan dapat Rahel. Setelah nikah, ini 7 tahun kan udah masa perkenalan nih 7 tahun, pacarannya 7 tahun. Ini yang mau nikah berapa tahun sih kenalan udah? 2 bulan? Oh bukan. Kamu yang mau married, berapa tahun udah ketemu? Oh dari kecil udah ketemu. Wah ini masa kecil. Oh beda gak bisa jadi contoh buat Yakub sama Rahel. Saudara 7 tahun tuh lama, benar? 7 tahun lama, tiap hari ketemu. Kalau long distance masih lumayan jarang-jarang ketemu kan. 7 tahun gak berasa, udah 7 tahun menikah. Ini 7 tahun ketemu tiap hari. 14 tahun dia kerja tanpa upah untuk mendapatkan Rahel. Buat kita, wanita-wanita di sini, Rahel kira-kira cewek yang beruntung gak? Wanita yang beruntung gak? Hah? Beruntung. Coba sekarang kita ngomong-ngomong deh. Lea dikatakan parasnya tidak berseri. Coba dari kecil. Ini kakak ini kasihan dong. Coba bayangkan jadi Lea. Dia lahir, adiknya lahir cantik. Setiap orang pasti lihat adiknya, aduh cakep banget sih ini. Siapa tuh? Gitu kan. Tapi ngeliat adiknya cantik. Makin lama makin gede. Setiap orang pasti yang jadi pusat perhatiannya siapa? Rahel. Ini jadi Lea ini dari kecil ini udah penuh dengan rejection. Orang yang gak dianggap, bukan seorang yang akan dipilih, bukan seorang yang akan bisa dilihat oleh orang. Dia mungkin dari dalam hatinya, kenapa sih aku gak seperti adikku? Datang seorang Yakub, begitu ketemu aja sama adiknya langsung jatuh cinta. Dan dia tahu kan Yakub begitu cinta sama Rahel. Coba bayangkan saudara, perkawinannya dia dapat suami aja itu lewat tipuan bapaknya kan. Benar gak? Ini gak tahu emang bapaknya ini yang bukan ini lagi, gak percaya bahwa anaknya dapat jodoh jadi dengan cara begitu. Atau memang ya tipuannya dia lah gitu. Tapi coba tempatkan, coba sekarang kita lihat Lea dan Rahel. Bagi kita gampang buat bicara bahwa Rahel adalah wanita yang beruntung, benar? Satu kali survei diadakan survei. Pertanyaannya begini, yang buat pria milih wanita yang cantik apa pintar? Yang pria-pria di sini jujur ya, ini enggak survei kita, nanti saya kasih tahu hasil surveinya. Pria, enggak usah takut istri sekarang cuma berhadapan sama saya doang. Enggak usah takut sama istrinya colek-colek gitu ya. Yang pilih ketemu wanita cantik siapa? Gak ada bohong semua ini. Abis ini bertobat. Jujur, yang milih wanita cantik daripada pintar. Gak ada, benar-benar gak ada. Berarti istrinya gak cantik dong Pak. Waduh, pulang tolong beresin ya. Yang milih pintar siapa? Gak juga. Oh puji Tuhan, ada juga yang milih pintar. Yang milih bego jelek siapa? Yang gak angkat tangan tadi berarti pilihnya yang bego yang jelek. Ditanya milih pintar enggak, milih cantik enggak, berarti pilihnya yang bego yang jelek, benar gak? Sekarang yang perempuan, perempuan. Milih jadi cantik apa jadi pintar? Yang pilih saya mendingan cantik tapi bego gak apa-apa deh. Pilih yang penting muka saya cantik, ada gak? Enggak, ya gue udah bego jelek lagi mau gimana nih. Enggak, yang milih cantik siapa? Enggak peduli lah cantik enggak. Yang milih saya tuh mendingan pintar. Enggak ada juga. Ini, mendingan pintar. Luar biasa memang anak-anak Tuhan. Haleluya. Survei ternyata menyatakan, ini hasil survei bilang, para wanita itu lebih memilih cantik
over brain. Ini survei. Anak-anak Tuhan pasti milih apa? Kita ini udah pasti cantik, benar? Amin, kita ini udah pasti cantik kok. Yang ciptain kita ajaib kok. Kejadian kita dahsyat kok, amin. Kejadian kita dahsyat. Sekarang saya kasih tahu. Kalau zaman sekarang tuh yang langsing-langsing kan. Zaman dulu tuh carinya kan yang moleh, benar? Lihat Mona Lisa, benar gak? Coba saudara pergi ke daerah Islander sana tuh. Fiji sana, saudara yang kurus tuh gak laku. Beneran saudara. Kenapa? Makin gemuk makin seksi. Jadi mereka paling gak mau ke Singapura. Kurus semua. Udah males dia saudara. Jadi berbeda benar. Tapi karena Tuhan yang ajaib menciptakan kita. Kita ini unik. Kita ini berharga, kita ini cantik. Amin. Amin. Nah kenyataannya saudara. Pria itu memang lebih milih cantik. Survei. Bego mah bisa ditutupin. Cantik kagak bisa ditutupin kan gitu ceritanya. Nah jadi ada suami istri. Suami udah gemes banget nih punya istri cantik. Dia bilang, aduh lu sih emang cantik luar biasa tapi begonya ini loh katanya kan. Suaminya bilang gitu sama istrinya. Istrinya bilang, gua cantik makanya lu pilih gua kan. Gua tuh bego makanya gua pilih lo. Gak tahu siapa yang bego saudara. Gak tahu siapa yang bego nih. Jadi Rahel ini buat kita sepertinya beruntung benar. Beruntung. Lea itu gak dicatat loh. Gak dicatat dia tuh keluar rumah ngapain. Enggak. Mungkin ini bayangan saya ini Lea orang yang inferior. Minder. Rahel ini orang yang sosialista gitu kan. Kenapa dia bisa keluar, dia charming, dikatakan dia di ladang. Kan ketemu banyak orang, ketemu gembala-gembala yang lain. Jadi dia orang yang percaya diri, of course percaya diri. Udah cantik, sikapnya bagus, benar kan? Nah saudara, manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Tuhan melihat di dalam kita. Hari ini kita mau belajar tentang Rahel dan Lea. Bagaimana akhirnya hidupnya Rahel yang mengenaskan. Bagaimana Rahel bukan orang yang bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan membela Lea, orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan Lea yang mungkin kita bilang gak beruntung. Yang dia rindukan cuma dicintai oleh suaminya. Mari kita lihat saudara, buka di dalam Kejadian. Nanti kita akan lihat Lea, tapi sekarang kita mau lihat Rahel dulu ya. Nah firman Tuhan berkata begini. Tuhan melihat bahwa Lea itu tidak dicintai. Lalu Tuhan membuka kandungan Lea dan Rahel mandul. Dari satu kalimat ini, dari satu ayat ini, Tuhan dengan jelas bilang gini. Tuhan yang melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh siapa? Oleh Yakub. Lalu Tuhan yang bertindak, Tuhan membuka kandungan Lea, tetapi kandungan Rahel tetap tertutup. Berarti Tuhan yang menentukan kandungan seseorang dibuka atau ditutup. Amin. Amin. Mungkin kandungan saya tertutup 13 bulan. 13 bulan saya cepat, 13 tahun. Waktunya Tuhan, Tuhan yang buka. Saudara, lalu Lea melahirkan anak yang pertama. Lea melahirkan anak yang kedua. Lea melahirkan anak ketiga dan keempat. Lalu firman Tuhan bilang berhenti sampai anak yang keempat. Lalu dikatakan firman Tuhan berkata begini. Pasal 30, Genesis 30. Pasal 30 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 30 ayat pertama dan yang kedua. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah aku anak. Kalau tidak aku akan mati. Sama siapa dia minta anak? Mari lihat apa kata Yakub. Ayat kedua. Maka
Bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Benar juga kan? Memang yang nentuin seorang mengandung apa enggak mengandung itu adalah suami. Lalu dia bilang gini, lihat perkataannya dia. Berikan aku anak. Pertama coba lihat bagaimana tadi cemburu sama siapa, kakaknya. Padahal dia tahu suaminya cintanya sama dia. Berarti cinta suaminya, dia ini yang orang yang tidak pernah puas, betul? Nggak cukup cinta suaminya. Saudara, wanita ini, wanita-wanita pasti yang namanya kita tuh butuh apa? Dikasihi, dicintai. Yang paling sakit waktu wanita dia bilang kalau diduakan atau ada orang lain, ya. Kenapa? Karena apa? Tidak dicintai. Cinta nggak sepenuhnya buat dia, betul? Cinta yang dibagi. Tapi Yakub sepenuhnya katanya cintanya sama Rahel. Tapi Rahel bilang gini, berikan anak kepadaku, kalau enggak aku mendingan mati aja. Yakub marah, Allahkah aku yang membuat engkau tidak mengandung? Saudara, Rahel ini adalah orang yang tidak bersyukur. Rahel adalah orang yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Rahel adalah seorang yang tidak beriman kepada Allah. Dia bukan berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan membuka kandungannya dia. Tapi dia berteriak kepada suaminya. Yang dia tuntut suaminya. Suaminya salah. Yakub salah enggak? Enggak. Yakub mencintai dia. Yakub melakukan tugasnya sebagai suami. Dia, Tuhan yang menutup kandungannya. Tapi kenapa? Karena dia tidak puas. Selalu mungkin selama ini apa yang dia mau dapat. Apa yang dia inginkan dia dapat. Sampai pada satu saat. Mungkin selama ini dia gak terlalu merasa bahwa Lea itu saingannya dia. Bahwa kakaknya itu gak bakal pernah bisa menyaingi dia. Dari kecil sampai dia menikah. Dan waktu kakaknya menikah dia tahu kok itu sementara. Kenapa? Karena suami Yakub mencintai dia. Dia tahu itu bapaknya yang punya akal. Dia tahu itu. Tetapi ini lihat, cuman Tuhan yang bisa membuat kandungan seseorang ditutup. Setuju? Karena tadi firman-Nya berkata Tuhan yang membuka kandungan Lea. Begitu Lea punya anak, Rahel cemburu. Keluar sifatnya. Keluar bahwa dia seorang yang tidak mau disaingi. Keluar yang dia nggak mau kakaknya lebih daripada dia. Keluar sifat dalamnya dia. Hati seseorang itu keluar pada saat apa? Pada saat dia dalam keadaan yang seperti ini. Karakter kita akan keluar pada saat apa? Saat kita dalam ketertekan, saat kita dalam masalah atau saat saudara ditinggikan, saudara dipuji. The real you adalah di situ. Karakternya Rahel ini keluar. Bahwa dia orang yang greedy. Gak pernah puas. More, maunya lebih lagi. Saudara. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dikatakan dia memberikan budaknya. Bilha kepada suaminya. Supaya suaminya memperistri budaknya. Sama seperti Sarah. Dia kan mendahului Tuhan. Tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Lalu dia pikir yang penting harus ada keturunan, dia kasih budaknya kepada suaminya. Di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata begini. Lalu Bilha berkata Rahel, jadi Bilha ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Ya, firman-Nya berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan. Bukan justice, bukan keadilan di sini, tapi judge. Tuhan sudah menjadi hakim ya. Memberi keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku. Dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Dan dia, itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Dan itu artinya judge. Saudara, jadi dia menghakimi. Ini konotasinya bukan positif ya, tapi negatif. Lalu ayat yang ke-8. Kemudian Bilha mengandung lagi. Anak yang kedua. Anak yang kedua berkata Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang.
Maka ia menamai anak itu Naftali. Naftali itu artinya wrestling, bergulat. Saudara lihat ini hatinya Lea, hatinya Rahel maksud saya. Hatinya Rahel, dia bilang aku telah begitu sangat hebat bergulat dengan kakakku. Kakaknya manteng-anteng aja. Kakaknya udah punya anak 4. Cuman satu kesengsaraan kakaknya tidak dicintai oleh Yakub, itu saja. Dia gak jealous sama Rahel. Dia tahu Yakub cinta sama Rahel. Tapi bagi Rahel, aku bergulat. Aku berantem, aku bergumul dengan kakakku. Dan aku menang. Ini sifatnya Rahel. Yang keluar pada saat dalam pernikahan mereka. Saudara lihat perkataannya. Di sini adakah kata-kata yang dia bersyukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan. Lewat budakku aku mendapat anak. Terima kasih Tuhan. Tidak ada toh? Enggak ada. Saudara, lihat. Sekali lagi di sini. Rahel masih enggak puas. Ya, nanti kita kembali kepada Lea. Jadi ini cerita saya lompat, saya bicara tentang Rahel dulu. Nah, Lea dikatakan setelah anak yang keempat dia berhenti melahirkan. Karena waktu Lea lihat dia tidak melahirkan lagi, lalu dia juga memberikan budaknya Zilpa kepada Yakub untuk diperistri oleh Yakub. Lalu Zilpa juga melahirkan 2 anak bagi Yakub. Nah setelah itu Tuhan memberi lagi anak kepada Lea. Jadi Lea melahirkan 2 anak laki-laki lagi dan 1 anak perempuan. Nah setelah Lea melahirkan anak laki-laki yang ke-6 bagi Yakub yang bernama Zebulon anaknya dan anak yang ke-7 yaitu Dina, baru firman-Nya berkata Tuhan mengingat Rahel. Selesai. Tuhan selesai dengan rencananya buat Lea dalam beranak. 7 anak dari dia. Lalu Tuhan mengingat Rahel. Udah deh. Kelamaan nih saya tutup, buka dulu deh, ngelihat. Lihat tadi Rahel gimana? Rahel yang gak pernah puas. Saya cuma mau mengingatkan kita, ini mirip cerita sama mamanya Samuel bukan, Hana? Suaminya Elkana, suaminya punya istri lagi yang kedua, istri mudanya bernama siapa? Penina. Hana tidak punya anak, Penina punya anak. Lalu dikatakan Penina terus-menerus menyakiti hati Hana. Tetapi Elkana berkata sebenarnya Elkana gak cinta sama Hana. Elkana cinta sama Hana. Elkana bilang, bukankah aku ini lebih daripada 10 anak laki-laki? Tapi Hana bukan kepada Elkana sakit hatinya. Kepada Penina yang menghina dia, yang menyakiti dia. Saudara, terbalik. Buat Rahel ini greedy. Salah satu menunjukkan bahwa dia ini greedy saudara ya, nggak puas adalah pada waktu Yakub membawa keluarganya keluar dari Mesopotamia, keluar dari mertuanya, dia bawa anak-anaknya setelah 14 tahun dia kerja, terus ada 6 tahun lagi dia bekerja buat hartanya sendiri. Di situ Tuhan dengan ajaib memberkati Yakub. Yakub punya ternak yang banyak karena Tuhan yang menyertai dia. Lalu pada saatnya setelah 20 tahun di sana, saudara dia mau bawa anak-anak istrinya, dia mau kembali ke orang tuanya, ke kampungnya gitu. Dia mau bawa ke negerinya. Saudara, mereka dengan diam-diam mereka pergi. Lalu dikatakan mertuanya lagi menggunting bulu domba. Mereka diam-diam pergi. Disusul 7 hari baru ketemu di pegunungan Gilead. Saudara udah ketemu malam itu, untung aja Tuhan udah datang sama Laban kan. Jangan ngomong macam-macam sama Yakub ya, gitu kira-kira. Dia nggak berani macam-macam sama Yakub. Lalu singkat cerita, rupanya Rahel itu mencuri patung berhala bapaknya, punya Laban. Nama patung itu, dewa itu adalah apa? Terafim. Saudara Rahel curi, lalu Laban bilang, engkau boleh pergi bla 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 bla, tapi mengapa engkau mesti mengambil dewa yang kusembah? Loh, Yakub marah, dia nggak tahu toh bahwa yang ngambil adalah Rahel. Lalu dia bilang, kepada siapa engkau menemukan patung itu biar dia mati deh gitu.
Rahel menyembunyikan terafim itu di pelananya, lalu dia duduk, lalu dia bilang kepada bapaknya, "Bapak maaf, aku gak bisa turun, aku lagi datang bulan, aku lagi haid." Bohong, dia ambil terafim. Mengapa sih dia ambil terafim itu dong? Apa sih itu terafim? Terafim ini adalah idol, ya, patung. Pemegangnya ini adalah pemimpin di dalam keluarga. Jadi seorang nanti orang tuanya tuh turunkan ke siapa, dan dia yang punya warisan, yang berhak atas warisan keluarga. Yakub itu kan menantu. Dan Laban itu punya anak-anak laki-laki. Jelas dong si Laban marah, terafim diambil. Terafim itu punya Laban. Terafim itu bahwa dia yang berhak gitu. Nanti dia akan turunkan kepada anak yang dia percaya untuk memegang hak waris, menjadi pemimpin keluarga. Saudara, itu yang dicuri Rahel. Jadi dia tidak cukup, jadi nanti harta bapaknya juga mestinya turunnya, maunya keturun sama Yakub. Dan dia kebagian dong. Saudara lihat liciknya, greedy-nya Rahel. Ya, tapi apa cinta Yakub berubah buat Rahel? Istrinya nipu, istrinya ambil terafim bapaknya. Apa dia marah? Apa dia terus dia bilang, "Oke, sana saya masih punya Lea"? Enggak, saudara. Dia tetap cinta sama Rahel. Tetap Rahel yang utama. Bayangkan saudara, itu bisa mentok gitu cintanya sama Rahel. Ya kan, apapun gak ada, apapun dia akan bayar gitu buat istrinya ini. Begitu banyak juga kan suami-suami yang tidak bisa memaafkan istri. Yang bandingin istrinya dengan istri orang lain atau sebaliknya. Istri yang bandingin suaminya dengan suami orang lain. Jadi gak pernah puas. Mungkin ada dalam kehidupan kita gak puas atas sesuatu. We lack of something. Lalu kita mulai cemburu, kita gak puas, kita tidak mensyukuri apa yang kita punya. Kita tidak bisa bersyukur atas anak kita karena kita kepengen anak kita seperti anak orang lain. Kita gak bisa mensyukuri suami kita karena kita kepengen kita punya suami orang lain. Kok lebih baik suami saya gak bisa begini? Wah, suami orang lain mau turun aja, cepat-cepat lari, cepat-cepat sampai kesandung deh, bukain pintu. Terus nanti mau masuk dibukain lagi. Mau dari mana? Jadi kalau misalnya mau datang dia tuh cepat-cepat, dia tunggu aja dulu sampai suaminya bukain pintu. Kalau saya bilang mah lebay. Ya, saudara, kenapa? Karena ada sesuatu gak puas di dalam hati. Ini seperti Rahel. Dia tidak bisa melihat apa yang dia punya, mensyukuri apa yang ada padanya, apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi dia melihat apa yang belum ada pada saya. Hari-hari ini biar kita tetap belajar bersyukur. Bulan ini kita bicara tentang give thanks. Syukuri apa yang kita punya. Amin. Aman. Jangan untuk melihat apa yang kita enggak punya. Ingat Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu segalanya akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang minus? Tuhan tambahkan. Carilah dia. Rahel tidak berseru kepada Tuhan. Rahel mengandalkan kecantikannya. Rahel cuma mau apa yang dia mau harus dapat. Rahel tidak bersyukur untuk suaminya yang begitu mencintai dia. Saudara, waktu mereka lari, mau nyampe hunted masa lalu, dikejar oleh dosa masa lalu. Yakub takut kan, takut ketemu Esau, abangnya. Dia begitu takut dibunuh sama abangnya. Dia sudah bawa pasukannya, orang yang bekerja sama dia. Istrinya ada 2, gundiknya ada 2, anaknya ada 12. Ya, 12 saat itu belum ada Benyamin. Saudara, dia keluar, dia takut. Satu saat dia sampai di satu tempat lalu dia bergumul kan. Bagaimana caranya
Dia pakai strategi dia kirim orang untuk menjumpai Esau. Dikirim upeti supaya abangnya gak marah. Lalu apa? Dia bagi kelompok-kelompok. Supaya apa? Kalau ini diserang ini bisa selamat. Saudara udah pasang strategi manusia. Dan malam itu dia bergumul dengan Tuhan. Dan pagi-pagi namanya diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Dan pada waktu dia ketemu Esau, abangnya ternyata tidak marah. Tapi tahukah saudara bagaimana dia menyusun orang-orangnya? Yang paling depan itu orang-orang, pegawai-pegawainya, budak-budaknya semua. Yang paling depan. Jadi kalau mati duluan. Kelompok yang kedua itu Lea dan anak-anaknya. Kelompok ketiga paling belakang itu Rahel. Jadi yang paling terlindungi itu Rahel. Itu Yakub begitu cintanya sama Rahel. Saudara, Rahel tidak mensyukuri keberuntungan, hal-hal yang lebih yang ada pada dia. Tapi fokus kepada apa yang kurang padanya. Mari kita lihat lagi ya, tadi udah greedy, gak puas semua ya perkataannya ya kan. Saudara lihat perkataannya dia. Sekarang kita buka Genesis 30 ayat 14 sampai 15. Ketika Ruben ini anak pertama daripada Lea, anak sulungnya Yakub. Ketika Ruben pada musim menuai gandum, pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Saudara, saya mengasumsikan bahwa hari-hari itu, bahwa masa itu Yakub tidak tidur lagi dengan Lea. Mengapa? Pasti Rahel yang larang, setuju? Kenapa? Dari perkataan ini, Lea bilang, apa belum cukup engkau mengambil suamiku? Suaminya tidak pulang-pulang sama dia. Ya kan? Dan sekarang kau mau pula buah dudaim anakku? Terus lihat Rahel bilang apa tadi? Biarlah kalau begitu kata Rahel. Biarlah ia tidur dengan engkau malam ini. Di trade saudara suaminya. Di trade demi buah dudaim. Oh gak apa-apa nih ambil suami gue nih. Tidurlah sama dia gitu kan. Kira-kira kasarnya. Saudara lihat nextnya. Apa kata Lea? Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang. Pergilah Lea mendapatkannya. Jadi memang Yakub gak pernah mendapatkan Lea lagi. Jadi oleh karena perjanjian mereka, Rahel boleh mengambil makan buah dudaim Ruben yang diambil Ruben. Tapi malam itu Yakub tidur dengan Lea. Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini. Sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Serem ya? Padahal Lea itu kan istrinya juga. Yakub kan suami juga, tapi Yakub gak marah tuh. Disewa-sewain tuh sama Rahel. Ada gak di sini? Pasti gak ada dong. Kok gak pasti udah perang dunia ke-4,5. Berani sewain, ya demi buah deh. Ini saya suka banget nih buahnya, nanti kita bicara buah dudaim. Tapi coba bayangkan, demi buah itu Rahel, ya udah selama ini dia mungkin gak izinkan. Dan ini salah satu, mungkin Yakub ya takut sama Rahel gitu saudara ya. Karena saking cintanya gitu. Lalu dia bilang, yaudah demi buah dudaim bolehlah tidur. Karena memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Maaf loh, saya baca cerita ini kok seperti pelacuran ya, maaf. Benar gak? Udah ini sini, upahnya apa buah dudaim nih tidur nih sama suami saya gitu kan. Dan Yakub mau. Lea itu kan memang maunya dicintai oleh Yakub. Dan dikatakan dia sudah tidak melahirkan lagi. Tapi lihat malam itu
Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea, lalu Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah sekian lama dia tidak melahirkan, of course dilarang sama Rahel. Yakub nggak ke tempat-tempat Lea, tetapi hari itu dengan barter trade buah dudaim, malam itu Yakub tidur, Lea mengandung dan melahirkan anak yang kelima bagi Yakub. Saudara lihat Lea, lihat Rahel. Apa itu buah dudaim? Buah dudaim ini buah yang diambil dari rootnya. Dan dia itu ada vitamin atau zatnya yang memberi kesuburan. Bagus buat subur, buat kandungan. Kalau orang lagi melahirkan buat menyusui bilang daun katuk gitu kan. Tapi ini bicara buat fertility, kesuburan. Jadi wanita-wanita dan buah dudaim ini jarang didapat buat di daerah itu. Saudara, waktu Ruben mendapatkan, lihat Rahel ini imannya tuh kan enggak kepada Tuhan. Dia pikir siapa tahu kalau aku makan buah dudaim aku bisa hamil, setuju enggak? Benar enggak? Jadi dia bilang apapun itu dia trade suaminya buat satu malam dengan Lea enggak apa-apa asal aku dapat buah dudaim. Siriknya itu loh saudara, kalau Lea yang makan, Lea kan udah punya 4 anak. Buah dudaimnya makin subur gitu. Jadi apapun itu suaminya dia sewakan demi buah dudaim dengan harapan apa? Dengan harapan dia menjadi subur dan dia hamil. Kenyataannya hamil enggak? Tidak. Yang hamil siapa? Lea. Makan buah dudaim? Tidak. Saudara lihat, orang yang menaruh kepercayaannya pada sesuatu bukan kepada dia. Sia-sia. Itu Lea. Ya. Oh kok Lea, Rahel. Sekarang kita lihat hidupnya. Orang yang tidak pernah puas, orang tidak bisa bersyukur. Orang yang selalu want more, susah banget. Suaminya juga susah mau bikin dia bahagia, nggak akan pernah bahagia. Karena ada ukurannya apa yang saya mau harus dapat itu kan. Jadinya dia nggak pernah bahagia. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Rahel. Jadi hidupnya Rahel ya seperti itu. Selalu cemburu sama kakaknya ya kan. Nggak pernah puas ya. Akhirnya Rahel itu kan dapat anak. Namanya Yusuf, betul? Ya. Oke. Kan ingat tadi setelah setelah Lea mendapatkan anak yang keberapa tadi? Anak yang ke-7. Baru Tuhan mengingat Rahel. Lalu di pasal ayat yang ke-23 dan 24. Lalu lahirlah Yusuf. Ya. Lalu dia bilang gini. Ya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia. Nah, ada unsur Allah di sini. Allah menghapuskan aibku. Oke, tapi nextnya dong. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Masih lihat di sini? Allah menghapuskan aibku. Mudah-mudahan Allah menambahkan lagi. I want more. Arti kata Yusuf adalah increase, adding. Ditambahkan. Jadi masih mau. Saudara kalau kita gini. Kalau misalnya kita bilang gini. Dia bilang Allah menghapuskan aibku. Titik. Beda dong. I love you but. Beda kan? Tapi. Kamu cantik sih, tapi udah ada tapinya itu udah langsung drop gitu. Kamu baik sih, tapi sama. Allah menghapuskan aibku. Mudah-mudahan dia menambahkan lagi. Dinamain Yusuf bukan kepada Allahnya, bukan kepada yang positifnya, tetapi kepada apa? I want more, increase. 1 anak laki-laki saja. Ini dia. Masih belum puas.
Betul, kelak dia mendapatkan anaknya. Mari kita baca. Buka di dalam Kejadian 35. Ini saya potong ceritanya ya. Saya potong cerita perjalanan hidup mereka. Setelah ketemu Esau terus bilang, oh nggak bisa, saya nggak bisa cepet-cepet. Kasihan, lihat aku punya banyak anak, banyak binatang. Nanti mereka mati kalau buru-buru. Biarlah kami pelan-pelan mengikuti langkah anak-anak. Jadi mereka pelan-pelan, mereka berhenti di Sikem, mereka mendirikan rumah di situ tinggal sementara. Lalu kejadian Dina diperkosa oleh anak Raja Sikem gitu. Saudara, lalu anak-anak Yakub balas dendam, membunuh gitu saudara. Banyak dramanya ya, banyak ceritanya, banyak kisahnya. Lalu mereka kembali ke Betel. Nah, ini ceritanya dari Betel perjalanan mau ke Kanaan. Mari kita baca. 35 ayat 16 sampai 20. Ini yang tadi saya bilang, hidupnya Rahel akhirnya itu mengenaskan sekali. Kenapa? Kalau kita bilang, Tuhan saya milih gak gitu deh. Kebahagiaan apa yang didapat oleh seorang ibu, seorang istri dalam kehidupan yang gak pernah puas, gak pernah bersyukur, gak pernah bahagia. Lihat. Kita baca sama-sama. Ya. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu apa? Sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut sebab sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Saudara lihat ngenes, ingat waktu dia berseru kepada suaminya, berikan aku anak, kalau enggak aku mati. Dan pada akhirnya dia mati melahirkan anak. Ingat waktu Yusuf lahir bukannya bersyukur dengan tulus. Apa yang dia berkata? I want more. Satu lagi anak laki-laki dia dapat. Dia dapat, tapi dia harus mati. Dia tidak menikmati hidup bersama anak-anaknya. Dan dia mati di dalam perjalanan. Dan dia dikubur di situ lalu didirikan tugu. Ngenes saudara. Dia cemburu dengan kakaknya. Pada saat dia melahirkan anaknya yang kedua. Dia harus meninggalkan juga Lea kakaknya buat suaminya. Betul? Saudara, hati-hati dengan hati. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat saudara itu ada di dalam hati. Amin. Jangan lihat apa yang kurang. Bersyukurlah akan apa yang ada. Selalu ada orang yang lebih kurang dari kita. Selalu ada orang yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Bersyukurlah buat pasangan saudara. Bersyukur buat orang tua saudara. Bersyukurlah buat anak-anak saudara. Bersyukurlah di tempat di mana saudara bekerja. Karena selalu akan ada tempat yang lebih buruk dari itu. Amin. Amin. Bersyukurlah. Tentu kita tidak mau hidup kita seperti Rahel. Dia melahirkan anak tapi dia tidak melihat anaknya besar, benar? Kenapa? Karena hidup yang gak bersyukur. Mari kita belajar dari Lea. Ya. Kita lihat dengan cepat tentang Lea. Lea. Genesis 29 ayat 31 berkata, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea tidak dicintai Yakub, tapi Lea dicintai oleh Tuhan. Kalau kita ini dicintai, kita tahu, kita semua dicintai oleh Tuhan. Amin. Dia berkata bahwa engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Itu kata Tuhan buat kita. Jadi biar gini, siapa yang mengutik utak hati kita, dia menyakiti Tuhan. Saudara, bersyukurlah kalau engkau dicintai oleh Tuhan. Amin. Cinta manusia terbatas, cinta Tuhan tidak terbatas buat kita.
Lea tidak dicintai oleh suaminya, tapi dia dicintai oleh Tuhan. Tuhan yang buka kandungannya. Secara jasmani Lea tidak menarik, tapi Tuhan tidak melihat jasmani. Tuhan melihat dalamnya kita. Ya. Lea itu tahu. Apa saja itu pasti dalam rencana Tuhan. Lewat ayahnya dia nggak berontak sama ayahnya. Atau nggak apa-apa deh, tipe-tipe yang penting dapat suami. Dia nggak begitu saudara. Cuman karena ketaatan aja. Tapi dia tahu dia abdikan buat suaminya sekalipun dia tidak dicintai. Ya, kita baca sekarang di Kejadian 29 ayat 32 sampai 34. Kita baca kejadian ini sampai 35 maksud saya. Bagaimana dia menamakan anak-anaknya. Bagaimana perkataan yang keluar dari mulut dia. Tadi kita sudah bicara tentang Rahel. Apa perkataannya, wrestling lah, judge lah, betul? Tapi kita lihat bagaimana Lea. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Saudara, menurut saudara ini negatif gak? Nah, Tuhan yang memperhatikan. Artinya Ruben, Tuhan melihat, lihat. Dia tahu, aku sengsara, Tuhan lihat. Dengan melahirkan anak, dia pikir apa? Dia berharap. Ini harapan seorang istri yang tidak dicintai. Dia berharap dengan adanya anak, suaminya mencintai dia. Tapi ternyata suaminya tetap tidak cinta sama dia. Ya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, tadi melihat, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Artinya apa? Heard. Mendengar. Sama sekali gak ada negatif. Sama sekali dia gak ada ngomongin Rahel, betul? Ingat tadi Rahel bilang apa? Aku bergulat dengan kakakku dan aku menang. Dia gak ada ngomongin Rahel. Dia gak ada, cuman bilang Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Mudah-mudahan suamiku mencintai aku, gitu kan? Itu harapannya dia, hope, wish, I wish. My husband love me, gitu. Saudara, terus. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itu sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Artinya Lewi adalah attach, melekat. Bagi dia, gak mungkin lah gue udah ngelahirin 3 anak. Pasti lewat anak yang ketiga suamiku akan attach kepadaku. Attach Yakub? Enggak. Tetap enggak dicintai. Jadi Lea ini bersyukur Tuhan melihat. Tuhan mendengar nih anak yang ketiga nih berkat Tuhan. Tuhan berikan kepadaku. Mungkin lewat yang ketiga ini suamiku pasti akan melekat kepadaku. Harapan. Wish. Doa dia supaya suaminya mencintai dia. Tapi suaminya tidak mencintai dia. Perhatikan perkataan Lea. Perkataan yang tidak ada negatif. Enggak ada judge. Nggak ada jealous kepada Rahel dan lain-lain. Ya saudara ya. Terus cuman harapannya dia supaya istri untuk merebut suaminya. Yang ke-35 lihat. Mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini, this time, aku akan bersyukur kepada Tuhan. This time, I will praise the Lord. Kali ini aku gak peduli suamiku cinta. Kali ini that's it, bukan aku lagi. Aku hanya mau bersyukur kepadanya. Amin. Amin. Ini Lea. Lea bilang this time aku gak peduli lagi. Cinta kayak enggak, kayak aku bersyukur aja. This time I will praise the Lord. Period. Titik. Enggak ada seandainya, enggak ada hendaklah kiranya Tuhan memperhatikan aku. Hendaklah, enggak ada loh. This time I will praise the Lord. Dan setelah yang keempat, dia gak melahirkan dulu. Sampai yang tadi kisah buah dudaim. Saudara, lihat Lea. Lea sampai kepada satu saat ternyata harapan pada manusia ini percuma. Aku gak akan mendapat kebahagiaan kalau menunggu suamiku mencintai aku.
Aku gak akan pernah mendapatkan happiness kalau selama masih ada tetek bengek di belakangnya. This time I will praise the Lord. Buat keputusan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mau saudara? This time I will praise the Lord. Untuk setiap keadaan. Lihat perkataan kita yang keluar. Bandingkan dengan Rahel. Dikatakan apa? Apa yang kau katakan itu tercatat. Bukan cuma Tuhan yang mendengar, iblis pun mendengar. Dan iblis bisa membuat itu menjadi kejadian. Menjadi happen. Orang mengutuk itu bukan Tuhan yang mengutuk. Tuhan yang membuat jadi kutuk itu menjadi nyata. Orang yang mengutuk, dia mengucapkan, iblis mendengar dan iblis menjadikannya. Hati-hati. Waktu engkau bersyukur akan apa yang ada. Waktu engkau komplain akan apapun saja. Iblis masuk dan menjadikannya. Membuat apa? Membuat engkau akan tidak pernah menjadi puas. Dimanapun engkau ada, engkau tidak akan pernah berbahagia. Tapi kalau engkau bersyukur, kekurangan di sana sini, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam sekolah, di mana saja. Bersyukurlah. Kau akan melihat hasilnya. The power of thanksgiving and praise. Lea melahirkan seorang anak yang disebut praise, namanya Yehuda. Kelak waktu Yakub mau mati dan dia bernubuat kepada anak-anaknya dan cucunya. Dan dia berkata kepada Yehuda nubuat yang paling panjang. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Anak daripada Lea. Lea lah yang ditentukan Tuhan. Menjadi di dalam silsilah daripada Yesus Mesias. Di atas di situ ada Lea yang melahirkan Yehuda. Dan Yesus adalah keturunan Yehuda. Amin. Satu kali bangsa Israel mau berperang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, akankah engkau berikan kepada kami bangsa ini, lawan saja. Tapi siapa yang maju duluan? Tuhan bilang gini, Yehuda maju duluan. Yehuda di depan. Dan mereka menang. Kalau saudara mau menang atas segala sesuatu, give praise itu harus di depan. Bukan sungut-sungut. Praise, thanksgiving itu harus di depan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Kau boleh minta apa saja, tapi engkau enggak akan dapat apa-apa tanpa ucapan syukur. Amin. Amin. Satu kali Raja Yosafat, Raja Yehuda. Saudara, mereka mau berperang, dia sudah begitu takut. Lalu dia berperang, lalu mereka turun, Tuhan bilang gini, gak usah ngapa-ngapain. Kasih tahu mereka, pilih aja, suruh orang nyanyi. Muji Tuhan aja. Mereka kumpul. Lalu mereka apa? Mereka cuma bernyanyi. Sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kasih kemenangan. Praise, thanksgiving. Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan, gak gitu banyak yang dengar. Gak banyak yang bertobat. Ada yang bertobat tapi mereka akhirnya ditangkap. Karena tuannya daripada anak ini membawa kerugian gitu loh, saudara, ceritanya ya. Gak dapat income lagi. Sihir gitu. Mereka ditangkap di penjara, di dalam penjara. Dikatakan malam itu mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhan dan seisi penjara itu mendengar. Mendengar nyanyian mereka. Mendengar bukan sungut-sungut, bukan doa yang mungkin peperangan rohani. Bukan hanya muji aja kok. Lalu firman Tuhan berkata terjadi earthquake. Dan fondasi dasar dari penjara itu hancur. Mereka bebas. Tawanan yang lain juga bebas. The power of praise and thanksgiving. Give thanks. Itu dari hati kita. Decision. Keputusan seperti Lea. This time I will praise the Lord. This time. Gak peduli yang lain. Gak ada embel-embel yang lain. I will praise the Lord. Saudara, kita lihat.
apa yang terjadi dengan Lea. Saya tutup dalam akhir hidup Yakub. Genesis 49 ayat 35. Rahel sudah mati dalam perjalanan, jadi Lea bersama Yakub. Saya percaya setelah itu baru Yakub melihat rencana Tuhan. Saya percaya setelah itu baru Yakub tahu bahwa Lea lah yang ditentukan Tuhan untuk meneruskan keturunannya. Bahwa Lea lah orang yang dipilih Tuhan yang menjadi istri Yakub gitulah. Rahel ya memang istrinya gitu. Tapi ingat, cuman dari Sarah keturunan yang dihitung oleh Tuhan. Ya, saudara, mari kita lihat. Ayat 35. Ini waktu Yakub mau mati. 49. Oh. Ayat yang berapa ini? 31. Maaf. 31. 30, turun lagi. 29. Nawar lagi. Ya, ini dia. Ya, kita baca yuk. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makfela di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Perhatikan, Abraham dan Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah dikuburkan siapa? Lea. Pada akhirnya Yakub minta dikuburkan di samping siapa? Lea. Rahel di mana? Pinggir jalan. Bethlehem. Cuman ada tugu. Tetapi pada akhirnya Yakub bilang, kuburkan aku Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea. Tundukkan kepala, kita berdoa. Hamba mau berhenti di sini Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Roh Kudus, ajari setiap kami. Ampuni kami kalau pernah ada perkataan sungut-sungut komplain yang keluar dari kami. Ampuni kami kalau ada perasaan yang tidak puas di dalam hati kami. Tuhan, Engkau Allah yang menyelidiki hati. Saya ajak kita bangkit berdiri. Renungkanlah sebentar firman Tuhan ini sambil kita berdoa. Mungkin kita pernah tidak merasa puas akan suami atau istri, atau anak-anak kita, atau orang tua kita, atau siapa saja. Atau mungkin kita juga pernah tidak puas akan keadaan kita. Paulus berkata dan mengajarkan, dia belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, circumstances di mana dia berada. Bersyukurlah untuk keadaanmu saat ini. Betapa berapapun kurangnya orang yang kita kasihi, bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan mereka dalam hidup kita. Kalau mungkin saudara pernah berkata, aku kurang dicintai, aku kurang dibandingkan orang lain, aku kurang dibandingkan saudaraku. Bersyukurlah sebab Tuhan mencintaimu. Bersyukurlah sebab dia memperhatikan engkau dan dia punya rencana yang khusus buat engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan. This time I will praise the Lord. Lea berkata kepada Tuhan, tidak ada lagi harapan yang berkata supaya suaminya mencintai dia.
This time I will praise the Lord. Giving thanks, praising God is a decision. Ambil keputusan untuk bersyukur. Ambil keputusan untuk bersyukur. Mari angkat tangan saudara. Renungkanlah apa yang kau bisa syukuri. Ganti hal-hal yang negatif dan syukuri. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Segala keberadaan yang kau berikan. Setiap kejadian yang kau izinkan Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap orang yang ditempatkan di dalam hidup saudara. Bersyukurlah buat anak-anakmu. Bersyukur buat orang tuamu. Bersyukur untuk suamimu. Bersyukur buat istrimu. Bersyukur buat bisnismu. Bersyukur buat orang-orang yang mungkin selama ini menyakiti engkau. Bersyukurlah, sebab itu Tuhan izinkan untuk membentuk engkau. Give thanks to the Lord. Bersyukurlah. Kalau ada perkataan-perkataan yang engkau ingat, yang engkau ingat bukan perkataan syukur, cabut saudara dalam nama Yesus. Supaya iblis tidak membuatnya menjadi kejadian. Bersyukurlah, Dia tetap Allah yang baik. Berkati umatmu ya Aba, aku berdoa di dalam nama Yesus. Segala perkataan-perkataan yang negatif yang pernah diucapkan, kami cabut dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Yesus. Biar yang keluar dari kami adalah perkataan berkat. Perkataan yang positif. Perkataan yang baik. Perkataan iman. Firman Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba. Berkati umatmu ya Tuhan. Biar setiap kami melihat kemenangan saat kami bersyukur kepadamu. Kami melihat kemenangan saat kami mengucap syukur kepadamu. Bawa umatmu Tuhan. Kami boleh belajar dari Rahel dan Lea. Dan kami memilih untuk menjadi seperti Lea. Terima kasih. Kami tahu kami dicintai. Kami tahu kami ada di dalam pikiran Tuhan. Kami tahu kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami tahu kami ada di dalam hati Tuhan. Apa saja yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami saat-saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau tetap baik dan selamanya baik. Hamba-Mu berhenti di sini, tapi bekerjalah terus ya Roh Kudus. Pulihkan keluarga demi keluarga. Suami istri, anak-anak dan orang tua, kakak beradik Tuhan, saat-saat ini biar Engkau yang memulihkan hubungan di dalam persaudaraan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biar kami boleh bersyukur untuk setiap pribadi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba, aku bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati.